Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nurlaili selaku pengampu mata kuliah Statistik 2 kelas akuntansi B. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara menganalisis data menggunakan Smart PLS 3. Yang pertama yang perlu kita ketahui ialah variabel yang akan kita gunakan. Di sini ada 5 variabel. Yang pertama untuk variabel X-nya yaitu ada NPL, rasio kredit bermasalah, lalu NIM sebagai efisiensi bank, dan GCG yaitu tata kelola perusahaan, dan CAR rasio kecukupan modal, dan ROA di sini sebagai variabel Y. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu dengan cara kita membuat kerangka konseptual, yaitu dengan cara menarik garis kepada variabel Y-nya. Nah, setelah variabel Y-nya berubah warna menjadi biru, langkah yang selanjutnya ialah dengan cara kita menekan calculate, lalu PLS algorithm, lalu kita pencet start calculation. Nah, di sini saya akan menjabarkan, yaitu yang pertama untuk pengujian, validitas, convergence, dan validitas diskriminan. Nah, di sini untuk mengetahui outer loading, kita membuka yang pertama yaitu outer loading. Nah, di sini terdapat angka yang muncul. Nah, menurut Wiono 2020, suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai loading faktor di atas 0,7 terhadap variabel yang dituju. Pada tabel di sini dinyatakan bahwa seluruh variabel mempunyai nilai di atas 0,7. Jadi dari gambar tabel di atas terlihat bahwa item atau indikator setiap variabel memiliki nilai faktor loading di atas 0,7. Kalau di sini nilainya yaitu 1000, seluruhnya 1. Dapat disimpulkan bahwa model penelitian tersebut valid dan dapat dilanjutkan untuk analisis lebih lanjut. Lalu yang kedua, dari pengujian validitas convergence, kita menuju ke yang namanya average variance extracted. Nah, untuk variance extracted ini kita akan membuka yang namanya construct reliability and validity. Nah, di sini terdapat nilai yang keluar dari SPSS, dari Smart PLS-nya. Menurut Haryono 2016, nilai AV yang dikatakan valid apabila nilainya minimal sebesar 0,50, yang artinya konstruk yang diukur dapat menjelaskan minimal 50% varian dari indikatornya. Dengan demikian, apabila AV lebih dari 0,50, maka validitas convergence suatu konstruk telah tercapai. Pada tabel di atas ini, nilai AV masing-masing konstruk berada di atas 0,5. Maka tidak ada permasalahan convergent validity pada model yang diuji.
Tetapi melihat tabel AV lebih dari 0,7 atau 0,6 tidak boleh memakai patokan 0,5 karena sangat jarang di ilmu sosial. Lalu kita menuju ke poin yang kedua, yaitu validitas diskriminan. Yang pertama yaitu cross loading. Nah, untuk cross loading sendiri ini kita akan membuka yang namanya di diskriminan validity ini. Nah, lalu kita menuju ke cross loading. Nah, di sini hasil yang kita dapatkan ialah berdasarkan hasil uji diskriminan validity menunjukkan bahwa nilai cross loading pada korelasi indikator tiap variabel memiliki konstruk yang lebih besar dibandingkan dengan nilai variabel lainnya. Maka dari itu seluruh item pada setiap variabel dalam penelitian ini memiliki tingkat validitas yang berbeda secara diskriminan. Lalu yaitu yang kedua yaitu Fornell-Laker. Untuk Fornell-Laker kita kembali ke awal. Nah, dari nilai berikut, menurut Budi 2018, nilai akar AV korelasi konstruk variabel yang sama. Korelasi dengan konstruk variabel lainnya berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai akar kuadrat AV seluruhnya bernilai 1000. Jadi nilai lebih besar dari korelasi masing-masing konstruk. Lalu yang ketiga dari diskriminan validity yaitu latent variable correlation. Nah, untuk latent variable correlation ini kita akan melihat di ini, kita pencet latent variable correlation lalu ke tabel yang kedua. Nah, dari sini menurut Hamid dan Anwar 2019 dapat dikatakan valid apabila korelasi satu variabel terhadap variabel lainnya lebih besar nilai akar kuadrat AV variabel tersebut. Uji validitas diskriminan untuk latent variable correlation bertujuan memastikan bahwa setiap konstruk latent variable benar-benar berbeda dari konstruk lainnya. Nilai latent variable correlation diukur dari nilai akar kuadrat AV. Variabel tersebut diketahui nilai akar kuadrat AV dari variabel tersebut yaitu 1000 sama dengan 1. Berdasarkan tabel di atas, nilai korelasi satu variabel terhadap variabel lainnya lebih kecil daripada nilai akar kuadrat AV atau nilai korelasi dari setiap item variabel terhadap variabel yang diukur. Bisa dilihat bahwa nilai korelasi item variabel dengan variabel yang diukur masing-masing bernilai 1000 dan nilai korelasi item variabel dengan variabel lainnya bernilai kurang dari 1000, sehingga terjadi multikolineritas yang memiliki arti nilai konstruk tidak benar-benar berbeda. Lalu kita menuju ke pengujian yang berikutnya yaitu pengujian reliabilitas atau Cambridge Alpha. Nah, untuk Cambridge Alpha di sini kita akan membuka di construct reliability and validity. Nah, pada tabel berikut di sini terdapat yang namanya Cambridge Alpha, nilai pada Cambridge Alpha. Nah, menurut Wiono 2020 dikatakan reliable apabila nilai composite, reliability, dan Cambridge Alpha melebihi 0,70. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai composite reliability dan Cambridge Alpha di atas 0,70. Maka dari situ nilai Cambridge Alpha dan composite reliability dinyatakan reliable, tidak ditemukan permasalahan atau undimensionality pada model yang dibentuk. Lalu kita menuju ke model fit yaitu uji SRMR, DULS, DGG, dan Square, dan NFI. Nah, pada tabel berikut berdasarkan tabel uji model fit di atas dapat dianalisis bahwa model ini dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel laten dengan keyakinan bahwa model mempresentasikan data secara akurat dan memiliki kemampuan prediktif dan relevan.
dengan penjelasan sebagai berikut. Nilai SRMR sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,10 menunjukkan bahwa model memiliki kesesuaian yang sangat baik antara data yang diamati dan model yang dihipotesiskan, sehingga model ini dianggap fit. Lalu nilai DULS dan DG sebesar 0,00 juga menunjukkan bahwa diskrepansi antara matriks empiris dan matriks model sangat kecil, menandakan bahwa model tersebut cocok untuk data yang digunakan. Untuk nilai NFI sebesar 1,00 lebih besar dari 90 mengindikasikan bahwa model memiliki tingkat kesesuaian yang sangat tinggi, mendekati model yang ideal. Lalu nilai chi-square sebesar 0,00 menegaskan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara matriks kovarian, sampel, dan model teoritis, mendukung bahwa model cocok dengan data. Dengan mempertimbangkan indikator-indikator tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model dinyatakan layak secara statistik untuk dianalisis lebih lanjut. Lalu kita menuju yang namanya uji Q2. Untuk uji Q2 kita akan kembali dulu ke kerangka konseptual. Lalu kita pencet calculate lalu PLS predict. Lalu kita start calculation. Setelah start calculation, kita petik yang namanya LV prediction summary. Nah, di sini keluarlah angka key predict. Nah, berdasarkan hasil key predict yang diperoleh untuk output Smart PLS, diperoleh nilai Q2 sebesar 0,434. Nilai ini memberikan informasi penting terkait sejauh mana model struktural memiliki kemampuan untuk memprediksi indikator-indikator manifest pada konstruk endogen. Nilai Q2 sama dengan 0,437 yang 34 yang diperoleh menunjukkan bahwa model ini memiliki kemampuan prediksi yang kuat. Artinya model bukan hanya sesuai dengan data historis fit, tetapi juga mampu memprediksi data baru secara andal. Oleh karena itu, model dapat dinyatakan valid baik secara statistik maupun praktikal dalam konteks penelitian ini. Lalu kita menuju ke analisis berikutnya, yaitu inner model. Nah, untuk inner model sendiri ini kita akan kembali ke PLS algorithm, lalu kita ke R-square. Nah, di sini berdasarkan hasil R-square ada dua, yaitu R-square dan R-square adjusted. Terlihat bahwa angka yang didapatkan sebesar 0,479. Dengan hasil ini bisa dikatakan bahwa nilai yang kita dapatkan hampir mendekati nilai moderat, yaitu 0,50. Begitu juga dengan R-square adjusted yang kita dapatkan sebesar 0,471, yang bisa disimpulkan bahwa nilai yang kita dapatkan melebihi nilai moderatnya, yaitu sebesar 0,33. Nah, yang terakhir, kita menuju yang terakhir, yaitu uji hipotesis. Nah, untuk caranya yaitu kita kembali lagi ke kerangka konseptual, lalu kita mencet calculate, kita bootstrapping, lalu start calculation. Nah, start calculation, kita ke path koefisien. Nah, berdasarkan tabel di atas, nilai p-values semua variabel memiliki nilai lebih dari 0,05 kecuali kurang dari 0,05 kecuali rasio kecukupan modal yang memiliki nilai lebih dari 0,05, yang berarti semua variabel di atas signifikan kecuali rasio kecukupan modal, yang artinya rasio profitabilitas memiliki pengaruh langsung yang signifikan kecuali rasio kecukupan modal.
Jika dilihat dari nilai T statistik, semua variabel di atas memiliki nilai lebih dari 1,651, yang berarti semua variabel di atas signifikan kecuali rasio kecukupan modal, yang artinya H1, H2 dan H3 diterima sedangkan H4 ditolak. Mungkin itu saja dari saya, dan ini dia hasil analisis saya yang nanti akan saya kirimkan PDF. Terima kasih, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.